Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi yang mulia ini. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan kembali untuk melaksanakan ibadah yang agung di pagi yang mulia ini, yakni ibadah yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tata cara yang kita kerjakan, laksanakan pun insyaallah sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita bersama agar kita diberikan istiqamah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Anda ketahuilah para jamaah sekalian, di akhir-akhir ini keimanan kaum muslimin sedikit bahkan mungkin banyak tergoyahkan oleh banyak peristiwa, ya, banyak peristiwa atau kejadian khususnya yang melanda di kota kita, ya, kota Bekasi yang kita cintai ini. Banyak komentar, banyak opini, banyak pendapat yang kadang opini atau pendapat tersebut keluar dari ketentuan syar'i ini. Sebagai contoh, dan ini masih berhubungan dengan materi yang kita bahas sebenarnya Bapak sekalian, yakni materi tauhid. Dengan adanya curah hujan yang menderai di beberapa hari ini, ya, banyak komentar yang subhanallah menjadikan kita harus berwaspada dan hati-hati terhadap komentar-komentar tersebut. Jangan sampai komentar atau opini tersebut keluar dari lisan kita dan kemudian ternyata itu mengandung kekufuran. Selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi pada saat ini Bapak sekalian.
hujan yang begitu menderai ya, siang, malam, pagi, sore. Dan mungkin sebagian dari beberapa daerah ya, itu tergenang air hujan, banjir dan seterusnya. Tetap kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dikaitkan dengan berita yang sekarang sedang maraknya, yaitu merebahnya virus apa Pak? Corona. Walaupun di kait-kaitan dengan gambar, mobil dan seterusnya ya Pak. Sebenarnya ini kurang adab sebenarnya. Tetap dikatakan kita serius, namun bukan juga serampangan. Apalagi mungkin teman-teman yang sudah memiliki keilmuan kedokteran misalkan, tentu akan menganggap ini serius. Namun bukan juga untuk bahan candaan. Bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal ini dari saya, mungkin Bapak juga pernah ada terbesit demikian. Kalau misalkan saya masang status hujan yang menderai di negara kita ini siang, malam, pagi, sore, mudah-mudahan tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memusnahkan virus corona di negara kita ini. Gimana Pak? Barangkali ada yang komentar, wah Ustadz kok statusnya mengiyakan dan mengaminkan orang-orang yang kebanjiran. La wallahi, demi Allah tidak. Tentu itu akibat dari hujan yang menderai dan kemudian air hujan yang tidak sampai tertampung. Itulah akibat alami banjir. Jangankan bentuknya yang besar, kamar mandi kita mampet ya Pak. Kira-kira bagaimana kalau mampet? Banjir. Bapak menggunakan air keluar dari keran, tidak keluar ke spiteng misalkan, maka akan, nah itu akibat kan. Maka husnudzon saya pribadi, apakah benar atau tidak, wallah alam. Karena memang kita disarankan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita alami. Dan hendaklah ketika itu memang bentuknya adalah musibah, maka kita bersuudzon kepada diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan begitu deras, bertubi-tubi di negara kita ini? Suudzon kepada kita. Sehingga tidak sedikit barang-barang yang kita miliki, di sebagian dari kaum muslimin yang dimiliki, bentuknya kendaraan kah, rumah kah, ya, mungkin banyak cerita bengkel-bengkel sekarang penuh, betul Pak? Bahkan mungkin banjir yang 1 atau 2 bulan yang lalu itu belum kelar, mobilnya belum kelar, ada yang belum pulang kan, datang lagi. Sekali lagi, selalu dan senantiasa kita introspeksi. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam Al-Qur'an menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu kata Allah semua atas tangan-tangan manusia. Dalam surat Rum ayat 42 kalau salah ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan bala, memberikan musibah kecuali memang atas sebabnya dari tangan-tangan kita Bapak sekalian. Maka kita introspeksi, kenapa? Mungkin saja dari kita banyak orang-orang yang sudah mampu, harta kita sudah masuk nisab dan haul, namun belum dikeluarkan zakat.
Allah mengambil dengan caranya. Mungkin saja orang-orang Indonesia ini sudah mampu untuk berhaji, namun masih bakhil untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Maka Allah ambil dengan caranya. Mungkin dan mungkin terus demikianlah, sehingga kita selalu memperbaiki diri. Alhamdulillah, mungkin sebagian dari kita tidak terkena. Bukan berarti kemudian kita tetap aman. Kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijaganya. Dan alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh ini, kita lanjutkan dengan kajian yang alhamdulillah sudah rutin. Hanya mungkin waktunya berubah ya Pak. Waktunya mudah-mudahan jangan lupa. Ya, mudah-mudahan jangan lupa. Karena ini masalah tauhid adalah masalah ahammu syai'un. Ahammu syai', sesuatu yang paling penting di antara hal yang penting. Maka Masya Allah, tapi tidak mengapa, mau sekali sebulan, mau 2 kali dalam sebulan, tetap kita istiqomah insyaallah ta'ala ya Pak ya. Yang terpenting Bapak hadir. Udah 2 kali dalam sebulan tidak hadir, sudah. Baik Bapak sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan di pagi yang mulai ini dengan materi baru, yakni kita membahas di bab ke-8, yakni bab ar-ruqyah wa tamimah. Ruqyah dan tamimah. Kita akan bahas insyaallah ta'ala ma hiya ar-ruqyah. Apa itu pengertian ruqyah sebenarnya? Bagaimana hukumnya? Dan kemudian mungkin ada pandangan-pandangan lain tentang ruqyah ini dari para ulama kita. Bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Nah, ini yang disebutkan oleh al-Imam penulis ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam bukunya ini sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim. Dalam kitab sahih mereka, fi sahihi an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebutkan dalam satu riwayat ini dari Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi, di sebagian atau di salah satu perjalanan beliau menemani Nabi SAW dalam safar. Fa arsala rasulan, kemudian Nabi SAW mengutus seorang utusan untuk menyampaikan satu hal, ya, untuk menyampaikan satu hal atau mengumumkan satu syariat atau satu hukum. Ini Nabi SAW mengatakan Allah yabqayanna fi raqabah ba'irin kiladah min watarin aw kiladatun illa quti'at.
yakni utusan yang diutus oleh Nabi SAW untuk agar menyampaikan kepada orang-orang yang mau ikut safar atau dalam safar sama beliau. Tidak disebutkan safar apa ya Bapak sekalian, agar disampaikan kepada yang lain yakni alla yabqayanna fi raqabah, supaya tidak terdapat di leher unta mereka itu sebuah kalung. Ya, unta mereka itu dikasih kalung. Fi raqabatin ba'ir qiladah min watarin aw qiladatun illa quti'at, atau maaf, di leher unta sebuah kalung yang terbuat dari busur panah atau dari kalung-kalung yang bentuknya lain, kecuali kata Nabi semua itu harus diputus, harus dihilangkan, harus dipotong. Ini menunjukkan dahulu ada sebagian keyakinan menggantungkan kendaraannya, yaitu unta, mungkin kendaraan yang lainnya, bighal, keledai, ya, khimar, itu digantungkan sesuatu. Kalau itu digantungkan, bentuknya adalah busur panah, digantungkan di leher kendaraan mereka. Maka perintah Nabi SAW, kecuali itu harus dipotong, diputus, semua dihilangkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan ketika beliau telah mendengar, ya, Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, karena sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah merupakan perbuatan kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Tentu apa yang diletakkan di leher kendaraan-kendaraan mereka itu bukan sekedar untuk hiasan, bukan untuk sekedar hiasan, namun mereka bertujuan tali busur dan apa saja yang digantungkan di kendaraan-kendaraan mereka ini adalah ditujukan atau bertujuan untuk tolak bala, atau mungkin agar kendaraannya tetap sehat. Kita sudah bahas kemarin, kalau kendaraan berupa onta tetap sehat, ya dikasih makan, dikasih susu, begitu ya Pak. Tapi ini dikalungkan busur panah, nyambung nggak Pak? Nah ini dia, Bapak bilang nggak nyambung, tapi mereka mengatakan nyambung karena ada keyakinan dalam hatinya. Mungkin ini bisa kita ambil ibrah. Wah Ustadz, kita tidak punya kendaraan berupa unta, kemudian apalagi Pak, kuda. Kalau di sini kuda bahkan untuk bisnis ya Pak. Untuk bisnis di sana di Mutiara Gading atau mungkin di tempat-tempat lain. Kalau sore itu naik hanya 200 meter bolak-balik 10.000, khusus anak-anak. Alhamdulillah anak-anak kita dilatih untuk berkuda. Namun mungkin kendaraan-kendaraan yang kita maksud di sini pula kendaraan-kendaraan yang ada pada hari ini, ya, kendaraan-kendaraan yang ada pada hari ini, bentuknya mungkin kendaraan mobil, motor dan seterusnya, yang mungkin ada sebagian dari kaum muslimin
yang masih menggantungkan sesuatu di kendaraannya? Ada nggak Pak? Ada. Tapi kalau yang digantungkan minyak apa namanya? Parfum. Itu mah memang tujuan Bapak bukan untuk, tapi agar harum ya di dalamnya. Nah, biasanya dicandelin di apa namanya Pak? Kaca spion yang buat. Namun jika yang digantungkan apapun bentuknya, tasbih adalah bertujuan dan yang lain adalah bertujuan sebagaimana tujuan yang ditujukan oleh orang-orang ini, bahkan mungkin harus digantungin bekas sendal jepit. Ada nggak Pak? Ada. Ya mungkin ada yang beranggapan kalau sendal jepit itu pasti di luar ya Pak, bukan di dalam ya. Kalau di dalam mengganggu pemandangan. Kalau memang ya tidak ada tujuan apa-apa dan gak ada tujuan apa-apa juga aneh juga. Kenapa sendal jepit digantungkan di mobil belakang Bapak? Apalagi itu digantungnya ketika Bapak mau mudik. Maaf saya, apa tujuan Bapak? Ya. Apalagi yang udah jelas yang digantung adalah sesuatu yang memang dianggap untuk tolak bala, keselamatan dan seterusnya. Maka ini masuk dalam hal ini. Sebenarnya kita sudah bahas di bab 7 tentang gelang yang terbuat dari kuningan dan benang atau apa saja. Namun di sini ditegaskan ternyata bukan hanya orangnya yang digalungkan, kendaraan yang dikalungkan, dan kendaraannya pun harus ternyata banyak yang dikalungkan sesuatu, digantung atau ditempel mungkin. Ya, ditempel mungkin raja yang Bapak juga sendiri ketika ditanya ini bacaan apa Pak, nggak tahu, pokoknya yang penting disuruh ditempel, kata Pak Kiai saya. Di belakang mobil, di depan mobil, di samping mobil, di dalam mobil, rumah, dan dimanapun. Ini sebagian sudah kita bahas. Kemudian dalam hadis yang marfu pula dari Abdullah bin Ukaim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Nah, ini penjelasan berikutnya, bahwa barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau melindungi darinya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Ini kita ulang lagi nih, sepertinya sudah kita bahas. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu yang memiliki anggapan atau keyakinan dalam hatinya bahwa barang tersebut adalah bermanfaat baginya untuk menyelamatkan dia, misalkan untuk menjaga dia dari madarat misalkan, maka kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang itu selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Sekali lagi ini menunjukkan Bapak sekalian, barang-barang yang kita miliki, yang tujuannya adalah hal-hal tertentu, yang ini berkeyakinan ada dalam keyakinan dalam hati kita, maka ini termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Karena memang tawakal, berserah diri itu hanya kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bergantung kepada selainnya, tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hadis yang disebutkan tadi, innar ruqa, yaitu ruqyah, wat tamaim dan tamimah, wat tiwalah dan tiwalah, syirkun merupakan perbuatan syirik. Apa yang disebut dengan ruqyah, apa yang disebut dengan tamaim, apa yang disebut dengan tiwalah? Yang disebut dengan tamaim atau tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. No, Pak. Jadi tamimah atau tamaim, bahasa kita jimat, adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak yang dengan tujuan untuk menangkal, menolak penyakit ain. Penyakit ain itu apa, Pak? Penyakit karena pandangan mata. Karena pandangan mata atas dasar hasad, atas dasar kedengkian. Dan ini terjadi karena Nabi SAW bersabda, al-ainul haqq. Penyakit ain itu benar adanya, walaupun banyak orang yang tidak menganggap, banyak orang yang tidak yakin. Masa sih cuma dilihat aja bisa bereaksi apa? Dan ini Nabi yang mengatakan, itu penyakit ain adalah penyakit yang diakibatkan dari pandangan hasad, tidak suka. Dan ini bisa ya terjadi kepada siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa. Maka saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang alhamdulillah diberikan karunia keturunan yang banyak misalkan, maka tidak sering mengupload gambar-gambar putra-putrinya di medsos. Apalagi misalkan baru lahir, kalau hanya tulisan bentuknya alhamdulillah telah lahir anak ke-8 misalkan, dengan berat panjang jam, ya Pak ya. Mohon doa mudah-mudahan menjadi anak soleh, mungkin tidak mengapa. Namun kalau yang diupload adalah gambar bayinya, dan ini saya sering peringatkan kepada teman-teman, jangan diupload, karena barangkali ada pandangan-pandangan yang tidak bersuka. Kok nggak suka Ustadz ya? Bisa saja, bisa saja ya Pak. Ada teman-teman kita yang memang sudah bertahun-tahun mendambakan keturunan, belum Allah kasih juga. Sedangkan teman-teman kita yang termasuk bapak ini sudah anak ke-8. Tentu seolah-olah Allah itu tidak adil. Begitu bukan Pak pandangannya? Seolah-olah Allah tidak adil. Dengan ini adalah pandangan yang salah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan, maka sebenarnya itu adalah kebaikan bagi kita. Semua itu adalah ujian. Sehingga orang yang memandang karena sedang menanti si buah hati belum kunjung juga, banyak teman-teman yang upload, sehingga dia tersinggung walaupun tidak menyinggung dia asalnya. Akhirnya keluarlah perkataan yang kadang-kadang tidak mengenakan. Sombong, baru punya anak terus sombong. Bisa juga seperti itu enggak Pak? Bisa. Pandangannya dia kepada sang bayi itu bukan karena imutnya, Bu. Justru pandangannya pandangan hasad. Dan inilah yang bisa terjadi, sesuatu penyakit ain kepada si anak ini. Bisa juga bentuknya lumpuh. Bisa bentuknya kejang-kejang. Bisa bentuknya teriak-teriak. Bisa bentuknya ya menangis di malam hari dengan kejer gitu ya, sampai nggak bisa, bingung, diperiksa
di badannya tidak ada bentol-bentol misalkan, atau tidak ada semut yang gigit, kan biasanya begitu dicari, nggak ada. Tapi kenapa kok nangisnya nggak berhenti? Bisa juga itu diakibatkan karena penyakit ain. Si bapak atau si ibu si yang tadi mengupload gambar-gambar anaknya di Facebook, katanya nitip di Rene, kata ya, kalau bahasanya kan gitu ya, biar nggak hilang. Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan di leher atau di mana-mana, Pak. Bisa saja di tangan. Dan sering kita lihat, bukan Pak ya, kalau ada bayi lahir itu biasanya ada gelang yang hitam itu. Benar nggak Pak? Iya, termasuk anak saya juga dulu gitu ya Pak. Bukan saya, Bapak maksudnya. Kenapa? Itu digantungkan oleh ya dukun bayi. Ya, dukun bayi. Dan itu ternyata termasuk tamimah. Ya, termasuk tamimah. Yang disebutkan dalam hadis tadi, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Itu merupakan perbuatan syirik. Jadi minimal, walaupun si anak tidak mengetahui, si orang tua sudah mengajarkan kesyirikan sejak dini. Mengajarkan perbuatan syirik kepada anaknya walaupun dia tidak mengetahui. Tapi bapak sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, kalau dikalungkan sesuatu dengan tujuan untuk menolak dan menghentikan, menangkal bala penyakit, maka itu termasuk. Kecuali memang kemarin yang disebutkan misalkan hal-hal yang secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Ya, mungkin ada teman-teman yang memakai gelang magnet karena secara ilmiah katanya ya Pak ya, itu berpengaruh atau bisa mengurangi penyakit tertentu. Kalau memang secara ilmiah ada, maka dibolehkan. Sama seperti misalkan Bapak sekalian ketika sakit batuk, sakit pusing, sakit apa, minum obat. Bukan obat itu yang mujarab, tetapi itu sebagai sebab yang memang secara ilmiah itu dibolehkan. Secara ilmiah itu terbukti bahwa obat A ini menyebutkan penyakit ini. Ya, jadi tamimah adalah sesuatu yang digalungkan. Hanya mungkin akan ada pertanyaan, mungkin jika yang dikalungkan ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian apa itu ruqyah? Nah, Pak, ruqyah itu apa? Ruqyah, qaf ya, pakai ruqyah, qaf ya Pak ya, bukan ruqyah, bukan pakai hamzah. Kalau ruqyah artinya melihat ya Pak, ruqyatul hilal. Kalau ini ruqyah, qaf, ruqa. Nah, kita pasti ya, kita pasti udah tahu ruqyah itu karena sudah populer. Ruqyah itu adalah tentang ruqyah juga disebutkan di sini, termasuk jimat juga. Ruqyah itu adalah menyembuhkan penyakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa atau mantra-mantra. Itu disebut dengan ruqyah. Yaitu membacakan kepada pasien, pada orang yang sakit, itu ayat-ayat dari Al-Quran, bisa dengan doa-doa atau mantra-mantra, atau mungkin ruqyah itu disebut dengan jampi-jampi.
Ya Pak ya, Jambi. Dan ruqyah ini ternyata termasuk jimat juga. Jadi misalkan Bapak menggunakan menyembuhkan penyakit itu dengan ruqyah, berarti Bapak sedang menggunakan jimat. Jimat ini bentuknya mantra. Bentuknya itu bacaan. Terus mengenai ruqyah ini, tadi disebutkan kenapa disebut dengan ruqyah itu termasuk perbuatan syirik. Ya, ruqyah itu termasuk perbuatan syirik. Maka jangan sampai berhenti di sini, jangan berhenti di sini. Nanti kalau saya pulang, Bapak pulang langsung ruqyah termasuk syirik. Berarti nggak boleh. Maka ruqyah secara umum tadi disebutkan adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan doa-doa dan mantra-mantra. Maka di sini ada dua kategori ruqyah. Ada kategori ruqyah, ruqyah syar'i dan ruqyah syirik. Maka yang dimaksud dengan warruqa, wattamaim, wattiwala syirkun, bahwa ruqyah termasuk syirik, ya inilah yang dimaksud dengan ruqyah yang perbuatan syirik adalah ruqyah yang syirik. Emang ada ruqyah yang syirik? Kita bahas. Jadi ruqyah yang dibolehkan atau ruqyah syar'i itu dibolehkan selama satu, dinukil dalam kitab Tauhid Fathul Majid yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Nah ini Bapak harus catat. Beliau mengatakan yang pertama, ruqyah dibolehkan jika bacaan ruqyah itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Jadi yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Tentu ayat-ayat Allah itu bisa dalam Al-Quran, bisa dalam hadis-hadis, bentuknya doa-doa yang maksur, doa-doa yang sampai kepada siapa? Nabi SAW. Surat apa? Ya surat apa saja sebenarnya, karena Al-Quran semuanya adalah syifa. Semua bacaan Al-Quran itu adalah obat. Namun mungkin ada sebagian ulama yang mengkhususkan, maksudnya bukan mengkhususkan, menyebutkan surat-surat tertentu. Misal surah Al-Fatihah atau surah Al-Baqarah ayat 255. Hafal nggak Pak? 255 Al-Baqarah 255. Hafal? Hafal. Karena itu ayat kursi. Kalau ayat kursi bilang, wah hafal Ustaz. Tapi kalau ayat Al-Baqarah 255, aduh Al-Baqarah ya nggak hafal Ustaz. Nah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi juga bacaannya jangan asbun. Asbun. Banyak yang bacaan ayat kursi itu asbun. Atau surat misalkan As-Saffat misalkan, surat Al-Jin misalkan, surat apa lagi? Al-Baqarah dan surat-surat yang lain. Bahkan sebagian dari pendapat para ulama itu bukan hanya 3 justru, ditambahi dengan bacaan yang dibaca adalah dibaca secara jahar. Jadi kriteria ruqyah yang syar'i Bapak Ibu sekalian itu dibacakan dengan jahar, bukan. Itu biasanya dia lagi komunikasi sama jinnya. Kalau bahasa Bapak, ya bahasa kita mah, kamu ngapain di sini? Ini teman saya, pergi sana. Lah saya juga di sini juga diutus ngomong sama Tuhan kamu deh. Bilang saya Pak Iwan di
Aufida. Oh, terkenal ya, akhirnya keluar dia. Walaupun di awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya untuk mengkelabui pasiennya saja. Ya. Mengkelabui pasien saja. Apalagi dilihat seperti menarik benang. Nah, ini kalau memang betul-betul memang hanya dia yang tahu, berarti dia ghaib kan? Ini hati-hati. Makanya maaf, ketika ruqyah itu berasal dari Al-Quran, ada nggak dukun yang baca Al-Qurannya bagus? Wah, ada Ustadz, tapi jarang. Benar nggak Pak? Kalau yang disebutkan tadi surah Al-Baqarah, nggak hafal surah Al-Baqarah. Surat As-Saffat, buru-buru baca Al-Quran jaga. As-Saffat yang surat keberapa? Yang mana bunyinya? Tahu dia. Maka hati-hati Pak, ketika minta ruqyah atau diruqyah, atau dengan bacaan-bacaan dari doa-doa Nabi SAW, ya, doa yang terkenal, ya, Allahumma Rabban Nas, apa? Idhabil ba'sa, Allahumma Rabban Nas, idhabil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'un illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Wahai Tuhan sesembahan manusia, idhabil ba's, ya, hilangkan penyakitnya. Ishfi, sembuhkan dia ya Allah. Anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La shifa'un illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan yang sempurna kecuali dari engkau ya Allah. Shifa la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak ada saqama, tidak ada ujungnya, yang sempurna, kesembuhan yang sempurna. Ini di antara doa-doa. Namun kalau memang yang dipakai adalah doa-doa yang mungkin Bapak sendiri tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini baru masuk ini Pak, suruk. Dengan 5 menit nanti kita bisa ini. Yang kedua, dibolehkan kata beliau menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab atau dengan kalimat-kalimat yang mempunyai makna. Yang mempunyai makna. Saya pernah mendapati seorang yang diruqyah, yang meruqyah ini cuma ngomong begini Pak, nggak pakai bahasa Arab, cuma ya Allah bakar dia ya Allah, iya, terus ya Allah bakar tangannya ya Allah, dan dia ini sampai merontak sang ini, Allah alam sembuh Pak. Dan tidak, sampai hari ini saya tidak mendengar lagi. Ternyata orang ini adalah orang memang sudah sering meruqyah. Dan waktu itu saya dapatkan ruqyahnya melalui handphone, jadi nggak datang langsung. Jika kalimat-kalimat yang dibaca atau yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang ini, wallah alam, itu dibolehkan. Ya kemungkinan yang meruqyah ini adalah orang yang memang ditakuti oleh jin. Karena dulu ada kisah pada zaman Imam Ahmad, ada seorang yang datang kepada Imam Ahmad dan meminta untuk ada orang yang pengen diruqyah, maka Imam Ahmad cuma membawakan apa? Sandalnya, membawakan sandalnya, nih bawa sana. Ternyata jinnya langsung lari.
Tapi hati-hati, bukan sendal ini yang membuat dia itu, si jin ini lari, tapi jinnya itu tahu ini sendal milik Imam Ahmad, orang yang paling ya, tauhidnya baik, makanya dia lari. Maka sekali lagi sebenarnya saya sering menyampaikan di tempat-tempat ini bahwa orang yang bertauhid itu insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang bertauhid pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang orang kesurupan itu orang yang bertauhid. Jarang orang yang kesurupan orang yang bertauhid. Ya, karena ketika dulu saya sering menemani, bahkan saya sendiri sering meruqyah, itu kalau kita tanya jin itu banyak versi mereka, banyak alasan dan sebab kenapa kamu itu menggoda dia. Yang saya pernah ini dapatkan satu, ya senang dengan kebiasaan si fulan ini. Ya kita nggak tahu kebiasaannya apa, mungkin kebiasaan yang disebut kebiasaan maksiat. Jadi dia suka, maka masuk. Atau kebiasaan waktu itu saya ruqyah yang malam-malam itu jam 9:30 sampai malam itu, kata si jinnya ketika saya tanya, kenapa kamu di sini? Habis dia bahenol Ustaz. Dia cantik betul, dia tuh suka sama makanya maaf Bapak sekalian ya, saya sayang sama bapak-bapak, ibu-ibu kalau keluar jangan dandan. Bukan jin manusia saja yang suka, jin dari alam jin itu juga suka mereka. La ilaha illallah ya. Begitu Pak? Bisa, pernah saya tanya gitu. Suka. Atau dia karena dia masuk rumahnya dia dan itu karena mungkin dia suka. Waktu itu saya tanya juga karena ada gambar-gambar, maaf ya, calak. Serius. Ada gambar-gambar calak, kan gambar-gambar calaknya ganteng-ganteng tuh Pak. Iya betul, makanya waktu itu saya sobek-sobek, saya bilang gini, maaf ya, saya bukan menyobek gambar ininya, tapi ini karena memang pengakuan dia seneng sama gambar-gambar calaknya dipasang di rumah, besar sekali. Tuh kan Pak, apalagi foto bapak yang foto istri bapak, makanya jangan dipajang, dilihatin sama jin. Di album saja. Ya, jadi banyak versi mereka tuh suka dengan orang yang di apa istilahnya di kesurupan begitu. Itu banyak Pak. Mungkin karena dia mengganggu apa? Mengganggu si jin ini. Kapan mengganggunya? Ya misalkan ibu-ibu nih biasanya buang air panas. Ya. Itu usahakan bismillah dulu, jangan asal buang, karena barangkali ada anak-anak jin yang lagi main kesiram, dia pulang ngomong sama orang tuanya, sama dengan anak bapak ya, kalau berantem pulang, pas saya dinakalin gitu, sama mereka juga sama, jadi kesiram, ya sama mereka kesiram, pulang ngomong, bah baru deh keluarganya datang dan kemudian dendam, udah bener di sini, nah. Bisa juga, maka melakukan hal tertentu itu tetap dengan bismillah. Masuk bapak juga kalau kencing di bawah pohon juga harus bismillah. Bukan permisi mbak. Lah ini kesyirikan. Bismillah itu bukan apa-apa, agar kita tuh dilindungi oleh siapa? Oleh Allah. Barangkali ada jin lagi ngumpet di situ, dengan bismillah dia lari, nggak kekencing sama kita. Bapak malah kebalik, mbak permisi mau kencing di sini. Dilihatin sama dia. Bisa juga pulang-pulang bapak diikutin. Atau juga terlalu lama dia di rumahnya jin. Jin itu kan suka tempat-tempat yang jorok, kamar mandi. Lah ibu-ibu di Ciketing itu udah lama ya. Pas keluar kamar mandi langsung ketawa-ketawa. Keluar kamar mandi, ya mungkin terlalu lama di kamar mandi. Lama lah taf'alu, saya tidak tahu apa yang dilakukan. Pokoknya Ustami, wah semuanya ini. Ya, itu tentang
kesurupan Pak. Dan ini sering terjadi di siapapun. Ustaz, saya udah pakai bahasa Arab, sudah pakai baca Al-Quran, jinnya malah lebih hafal dari saya Pak Ustaz. Allahu la ilaha, kamu salah itu bacaannya, yang benar nih saya bacain. Pernah nggak? Pernah. Jadi sebelum saya datang dulu, sebelum saya dipanggil dan kemudian saya dipegangin berapa orang, 7 orang atau berapa itu, semua membacakan Allahu la ilaha. Jinnya bilang, kamu aja sholatnya bolong-bolong tuh, dibilang begitu sama dia mundur, malu Bang. Akhirnya yang megangin tambah sedikit kan, kamu aja gak pernah baca Al-Quran, kamu aja. Semuanya dibongkar oleh si jin ini. Maka kemungkinan Pak mengatakan ketika ada orang membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang kesurupan, kalau memang malah dia lebih ini, karena mereka juga sama dengan kita kan Pak. Barangkali para ulama mengatakan kemaksiatan si peruqyah ini dengan si jin ini sama, makanya Masya Allah. Yang kedua sudah menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, yang terakhir, yang diruqyah dibolehkan adalah harus ada keyakinan bahwa ruqyah dapat berpengaruh itu atas izin siapa? Allah. Jadi bukan zat ruqyahnya itu yang menyembuhkan, bukan. Itu hanya wasilah saja yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, itu dengan ruqyah. Jadi bukan ruqyah ini yang menyebabkan, enggak, tapi karena memang izin Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya, dan ini dari pendapat para ulama yang lain, yaitu orang yang meruqyah harus yakin. Orang yang meruqyah harus yakin. Kalau nggak ada keyakinan nggak akan sembuh. Wallah a'lam bishawab. Ini kita masih bahas di awal-awal Bapak sekalian, dan ini insya Allah masih sedikit panjang. Kita akan bahas mengenai ruqyah, tentu kemudian tiwalah juga belum sempat ya Pak ya. Dan kita akan bahas banyak hal mengenai ruqyah, hukum ruqyah massal ya Pak ya, kan ada ya ruqyah massal, kemudian juga kesalahan dalam ruqyah dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. 2-3 menit kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mangga Pak. Mangga. Itu termasuk ruqyah, karena ruqyah secara bahasa itu jampi-jampi. Makanya nanti sebenarnya akan dibahas ruqyah itu jangan bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada orang lain. Justru ruqyah itu adalah ahsannya dilakukan oleh sendiri. Karena tadi bahwa ruqyah itu berhasil bisa menyembuhkan itu bukan karena zat ruqyahnya yang menyembuhkan, tapi karena barangkali Bapak yang diminta untuk meruqyah Bapak itu justru gak diridhoi oleh Allah mungkin. Tapi Bapak, karena Bapak kan ruqyah itu jampi doa, barangkali Bapak doanya justru itu yang mustajab. Tentu misalkan dengan mencari tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Dan yang disarankan diantara sunnah Nabi adalah ruqyah di pagi dan di sore hari dengan membaca zikir-zikir pagi dan siang, pagi dan sore, atau bahkan siang. Sebenarnya singkat Pak. Kalau Bapak memiliki buku-buku itu kan panjang nih Pak, banyak ya. Kemarin ada jamaah saya yang umroh, karena saking bingungnya mau doa apa, doa pagi dan siang ketika tawaf. Saya agak, tapi tidak apa, itu kan doa-doa syar'i ya kan. Daripada tidak diem aja, maka dia bawa doa-doa pagi dan siang.
Ya tanya sih, Ustaz boleh nggak saya bacain? Boleh, silahkan. Karena tidak ada kekhususan ketika tawaf itu baca apa. Kecuali dari yang rukun Yamani ke Hajar Aswad itu baca doa sabu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi benar, itu merupakan ruqyah diri. Asalnya dari dilakukan oleh diri sendiri, jangan tergantung pada orang lain. Dan saya tambahin bahwa ruqyah itu bukan alternatif. Nah, ini dia Pak. Biasanya orang itu ruqyah itu pasti ujungnya artinya gini, ruqyah ketika Bapak sakit atau kita sakit itu biasanya bukan ruqyah yang diutamain. Bukan ruqyah yang diutamain, tapi yang lain dulu. Justru kebalik, ruqyah dulu. Penyakit apa Ustadz? Kesurupan. Semua penyakit. Bukan penyakit ini saja. Misalkan Bapak ini, ya penyakit misalkan ini apa namanya? Punggungnya sakit atau ininya sakit. Maka langsung saja. Ya Allahumma rabban nas isfi. Au idhabil ba'sa isfi anta syafi la syifa min. Gitu. Langsung pegang kemudian ini. Termasuk kita ketika mau tidur dan kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan kemudian meniupkan ya Pak ya, kemudian mengusapkan ke seluruh badan sebisanya, maka itu perintah Nabi dan itu termasuk ruqyah juga. Bapak mau masuk kamar mandi dengan membaca bismillah. Karena dalam hadis as-sitru bainana wa bainal jin, atau fi mana ya? Idza dakhala ahadukum fayaqulu bismillah. Fi mana? Jadi penghalang pandangan jin dengan kita di kamar mandi. Idza dakhala kata Nabi, jika kalian memasuki kamar mandi, qalu atau fayaqulu bismillah, dengan baca bismillah. Ketika Bapak membaca bismillah itu akan ditutup oleh Allah, itu tidak dilihat. Nah itu pun ruqyah juga. Bahkan doa yang jelas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin atau setan laki-laki dan setan perempuan. Itu udah jelas, berarti Bapak memang kita meminta perlindungan kepada Allah. Itu namanya ruqyah juga. Makanya maaf, orang yang sering membaca doa itu sebenarnya itu sudah sering meruqyah. Bapak misalkan lagi gundah dalam hati nih, ya gundah banget. Ini kenapa ya, kok apa namanya, kok nggak enak badan hari ini? Bukan enak, nggak enak hati. Kan Bapak kalau nggak terbiasa doa itu biasanya, oh, terjadi apa ya? Mau terjadi apa ya? Itu. Tapi kalau Bapak langsung ingat, mungkin bisa membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, dan seterusnya. Atau membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena Bapak berkeyakinan, ya ada hadis yang menyebutkan apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Tirmidzi. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka dengan istighfar itu Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan tenangkan kegundah gulananya. Masya Allah. Maka dengan hadis ini dia sering beristighfar, hilang sendiri nanti itu perasaan. Beda dengan orang yang jarang meruqyah diri, jarang membaca doa. Itu kadang kalau ada apa-apa udah langsung dikaitkan dengan sesuatu ini. Maka sekali lagi betul, meruqyah diri bisa zikir pagi, zikir sore dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini Bapak ya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.